Artinya Pak Sugeng bahwa tes DNA itu tidak perlu ditakutkan itu ya? Tidak perlu ditakutkan kan? Lah itu kita seharusnya kan tes DNA itu yang benar kan buat mencari kerabat sebenarnya. Dengan kerabat yang sama kita akhirnya ketemu kakek bersama gitu loh. Apanya yang ditakutin gitu. Jadi sebetulnya kalau saya berhaplogrup G ya, jangan takut bahwa saya adalah bukan keturunan Yahudi kan? Tidak semua haplogrup G adalah Yahudi kan? Loh, keturunan Yahudi masalahnya apa? Einstein tuh Yahudi jenius ya. Nggak Ya. masalah keturunan Yahudi itu. Lah orang kita sholat aja doain Yahudi kok. Coba tahiyat terakhir itu. Kan doain keturunan Nabi Ibrahim semua itu. Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim. Terus masalahnya apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan yaitu pakar DNA atau pengkaji biologis yaitu Dr. Sugeng. Nah, jadi pada kali ini beliau akan memaparkan dari awal apa itu DNA, apa itu haplogroup dan lain sebagainya. Nanti kita akan menemukan fakta-fakta yang luar biasa sekali yang belum pernah kita dengar. Oke, mari kita sama-sama saksikan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Dasar-dasarnya mungkin step-stepnya sebelum mengarah ke haplogroup. Step-step dasarnya. Ya diambil sampelnya, terus didenaturasi, kemudian diekstrak DNA-nya. Habis diekstrak DNA-nya jumlahnya dikit kan? Jumlahnya dikit itu digandakan sampai 1.000.000 kali. Kemudian setelah jumlahnya cukup, diberi pewarna. Tiap basa nukleotida itu punya warnanya sendiri-sendiri untuk dibaca sequencing-nya gitu. Sehingga kalau misalnya dicurigai titik tertentu harusnya warnanya biru, ternyata merah, ya berarti negatif. Seperti itulah gitu. Tapi kalau Oke. yang whole genome sequencing ya dibaca semua, nggak diskriminasi, diurut semua gitu. Sequencing itu kalau dalam DNA artinya bukan ngurut ya, itu udah urut, tapi baca gitu. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan saya sapa dulu ini ada Selamat, kemudian Ontoseno, kemudian juga Kuswanto, Adi Lumanto, Jojo Parijo, juga Hilwa, semuanya selamat malam dan juga selamat malam, selamat datang ke Gus Malik Haromain, tokoh muda NU. Nanti akan kita berdiskusi selanjutnya. Pak Sugeng, ini yang masih menjadi pertanyaan, kok ada haplogroup? Apa itu sebetulnya haplogroup itu ya? Ketika seseorang diklasifikasikan haplogroup A, B, C, D dan sebagainya. Haplogroup itu sesuai katanya grup adalah sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Biasa ditandai dengan mutasi yang namanya single nucleotide polymorphism. Di alamat tertentu di kromosom Y-nya yang tidak mengkode protein, sehingga selalu diwariskan ke keturunannya. Karena single hanya satu basa, misalnya dari A ke G atau dari T ke C kayak seperti itu. Dan itu permanen. Penandaan haplogroup itu dengan SNP itu permanen. Permanen artinya ya sekali ditandai seorang ayah, kan terjadinya itu pada waktu gametogenesis ya, proses pembentukan sperma, itu ya akan diwariskan terus ke keturunannya. Sehingga ketika haplogroup itu terbentuk, yang mungkin di keturunannya itu bukan berubah. Misalnya A jadi, kalau A ke B itu misalnya dari J ke G nggak mungkin. Tapi kalau J ke U di satu kemudian ke JP58, JP58 cabangnya apa terus itu. Jadi makin ke bawah makin bercabang itu aja. Oke, jadi mutasi itu tidak mungkin ya dari J ke G atau G ke J sebaliknya gitu kan ya, di haplogroup ini ya. Allah tidak menghendaki begitu. Oke, iya, oke. Baik, lebih spesifik lagi, Pak Sugeng. Ini kan saya mendengar ini haplogroup G dan lain sebagainya. Nah, kalau haplogroup G, kemudian O, kemudian R, nah itu bangsa mana nih yang dimiliki haplogroup di G, O, dan R kecenderungannya ini?
Gini, kalau haplogrup G itu kan berasal dari Kaukasia ya. Di persentase terbesarnya yang diduga muncul di situ adalah wilayah Kaukasia Uni Soviet dulu. Persentase terbesar itu Georgia. Jadi jangan heran kalau contohnya pemimpin dari Georgia kan kita ingat Yusuf Stalin ya, Yosef Stalin itu haplogrupnya G. Jadi dia menyebar ngikutin apa ya? Ketika manusia mulai bertani itu ngikutin sampai kemana-mana. Tapi ya nggak ada bangsa besar haplogrupnya G. Memang ya itu negeri kecil-kecil lah di Kaukasia. Sedang untuk R itu banyak di Persia itu R1A. Kemudian di Eropa itu R1B. Jadi Rusia dan sebagian besar Eropa itu R1B. Kalau O itu Asia. Jadi kita bangsa Indonesia yang di Indonesia Barat terutama, kemudian bangsa Cina, bangsa Korea, bangsa Asia Tenggara, kemudian Jepang itu adalah haplogrup O. Jadi bangsa-bangsa Asia ini dulu kakek moyangnya kakak beradik sepertinya. 38.000 tahun yang lalu sepertinya kakak beradik. Demikian. Oke, Pak Sugeng, kalau G ya, ini haplogrup G ini. Nah ini kecenderungannya apa? Kan ada ya di Eropa, kemudian di Timur Tengah. Saya baca itu ada di beberapa itu di Timur Tengah kayak di Yaman, kemudian Ethiopia, kemudian di Israel dan sebagainya. Ini bagaimana nih? Ya mereka kan nyebar ngikutin migrasi. Jadi ya kemana dia pergi pasti menyebarkan bibit G sepanjang dia tidak punah gitu aja. Cuma presentasinya kecil, seperti di Arab Saudi kan cuma 4%, tapi di Mesir itu 8% gitu. Seperti itulah. Kalau di Georgia sana sampai 68%. Di Indonesia nggak ketahuan karena waktu penelitian tahun berapa ya, tahun 2010 oleh Profesor Karafet, Demer, Profesor Herawati Sudoyo itu entah kenapa haplogrup G di Indonesia itu kok nggak berpartisipasi. Kalau mengikuti keterwakilan dalam perancangan percobaan, harusnya melihat populasi haplogrup G yang cukup besar, harusnya ada keterwakilan gitu. Itu saya cukup heran kalau di Indonesia. Oke, kalau haplogrup G ini ke atasnya kemana ini, Pak Sugeng? Kakek moyangnya ini? Ya GHIJK. Jadi haplogrup GHIJK. Waktu kira-kira 40.000 tahun yang lalu ada satu kakek yang kita nggak tahu namanya, itu GHIJK. Jadi pun keturunannya itu terpecah dua, haplogrup G dan HIJK. HIJK ini yang menurunkan ya haplogrup HIJK L R. Jadi G ini termasuk yang paling dulu branch off kalau bahasa Inggrisnya, bercabang dari GHIJK. Kira-kira kalau ngikutin mutasi yang genealogi yang 1 kali 10 pangkat minus 9 itu 30.000 tahun yang lalu, tapi kalau ngikutin laju mutasi yang dengan perhitungan ancient DNA, artinya ancient DNA itu selisih dari DNA fosil yang bisa kita ekstrak dengan jumlah mutasi sekarang yang haplogrupnya sama, itu ya kira-kira kan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu branch off, jadi terpecah dua gitu. Oke, Pak Sugeng, kalau ini ya, kalau Bani Hasyim katakanlah, ini kan lagi rame nih tentang Bani Hasyim nih. Nah Ya. itu haplogrupnya itu di mana nih Bani Hasyim ini? Apakah di J atau di G ini? Yang sudah sejauh ini yang sudah diteliti. Begini, kalau yang mengklaim Bani Hasyim mungkin ya termasuk yang G di Indonesia mengklaim Bani Hasyim. Tapi dalam penelitian genetika populasi kita mengenal star cluster. Star cluster itu artinya dalam satu klan itu, walaupun haplogrupnya beda-beda, pasti ada sekelompok lelaki yang berkerabat, yang merujuk kakek bersama, yang umurnya bisa mengikuti petunjuk sejarah. Dalam kasus Bani Hasyim ini, kalau saya memakai justru Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Bani Hasyim itu kan Bani Ibrahim. Nah, untuk mengetahui dia Bani Hasyim atau tidak, harus dikonfirmasi oleh sepupu-sepupunya. Jadi Bani Hasyim itu harus
sepupu dengan Bani Mutairi, Bani Otaibi, Bani Tamim, kemudian Bani Kohen, keturunan Nabi Ishak, begitu. Jadi itu caranya mengetahui bahwa seseorang itu keturunan Nabi Ibrahim tanpa perlu menggali kuburnya Nabi Ibrahim. Bahwa dia harus punya kesamaan genetik dengan sesama Bani Ibrahim. Jadi saya belum sempat mempublikasi ya, insya Allah nanti bekerja dengan Kiai Ubaidillah lah itu. Jadi seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu punya kesamaan mutasi senib di Z2329 gitu. Itu semua keturunan Bani Ibrahim, walaupun belum tentu semua Z239 itu keturunannya Nabi Ibrahim juga belum tentu, karena bisa jadi itu keponakannya. Tapi untuk cabang Ishak dan Ismail sudah diketahui. Sudah jelas itu. Jadi kalau Nabi Ishak itu di Y3081 mutasinya, ciri khasnya. Kalau keturunan Nabi Ismail itu di Z1884. Z1884 ini dimiliki oleh Bani Arab yang secara oral tradition itu mereka keturunan Nabi Ismail. Seperti Raja Saud sekarang itu kan keturunan Nabi Ismail. Terus Raja UEA Uni Emirat Arab juga keturunan Nabi Ismail, seperti itulah. Jadi tidak bisa kita mengklaim seseorang Bani Hasyim itu tanpa diuji nggak bisa. Apakah dia punya kesamaan genetik dengan Bani Ismail yang lain gitu. Nanti baru setelah terkonfirmasi begitu baru kita ke downstreamnya. Sesama Bani Hasyim harus punya moyang bersama sekian belas ratus tahun yang lalu gitu. Kita tinggal lihat Hasyim kalau nggak salah namanya Hasyim bin Abdul Manaf ya. Itu berapa ratus tahun yang lalu. Nanti akan ketahuan anak-anaknya itu punya perbedaan senib berapa, itu bisa dihitung jarak genetiknya untuk menghitung umur kakek bersamanya. Begitu. Ya, saya masuk dulu ke haplogrup Ismail. Haplogrup Ismail sekarang marga apa saja yang sudah terkonfirmasi itu ya? Bani Ismail itu banyak sekali ya. Bani Mutairi, Otaibi itu Bani Indonesia mungkin ya. Baswedan itu Ismaili, Zubaidi juga Ismaili. Nah, yang agak membingungkan itu Al-Qatiri. Al-Qatiri itu saya menemukan 30 grup yang ada yang Ismaili, ada yang Arab tua. Arab tua itu artinya J1 tapi posisinya di atas Nabi Ibrahim, dan ada J2 tapi tiga-tiganya itu masih haplogrup umum orang Arab gitu ya. Kemudian siapa lagi kalau di Indonesia itu saya kurang gitu ingat ya. Banyak sekali kalau di Arab sana itu. Raja Saud sekarang kan juga Bani Ismail. Kemudian ya? Raja UEA juga Bani Ismail gitu ya. Baik, Pak Sugeng, ini saya pernah baca Pak Sugeng dan kita podcast bahwa yang Imam Ali adalah J1 FGC 10.500 itu. Itu sudah terkonfirmasi bahwa itu yang terkonfirmasi ke Sayyidina Ali adalah punya haplogrup seperti itu. Itu akan gini, dalam kasus seperti itu bukan masalah konfirmasi ya. Akan sulit disepakati karena ada pengklaim keturunan Ali yang haplogrupnya bukan itu. Artinya suatu saat itu makanya tetap perlu ya semacam isbat haplogrup, bahwa haplogrup tertentu itu diisbat misalnya merujuk ke Imam Ali gitu. Karena seperti di ISO-GG misalnya, bahwa haplogrup ini tidak ada konsensus merujuk ke tokoh tertentu. Kenapa? Ya karena ada perselisihan. Tidak akan ada kesepakatan antara pelanggar hak cipta dengan pemilik hak cipta. Itu urusannya hakim. Tapi seperti saya bilang tadi, bahwa untuk memastikannya kita harus mengkonfirmasi dengan sepupu-sepupunya. Yang paling bagus ya Bani Ismail itu. Bani Ismail kan rata-rata nggak mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mereka mengklaim keturunan Nabi Ismail, cukup mereka. Nggak perlu ngaku-ngaku turunan Nabi Muhammad. Itu malah bisa dipakai mengkonfirmasi Bani Kohen, jadi Kohanim, yang keturunan Nabi Harun, dan juga bisa dipakai untuk mengkonfirmasi Bani Ali, keturunan Ali gitu. Beberapa keturunan Nabi Ismail yang nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi ini sangat berharga untuk
memvalidasi Bani Ali dan Bani Kohanim gitu. Iya, iya, oke. Baswedan ya, berarti Anies Baswedan ini masuk Ismail ya? Ada sampel Ki- ki- yang kebetulan dia juga bilang di Indonesia dia Bani Ismail, walaupun bukan Bani Adnan ya. Jadi kalau misalnya dengan Raja Saud ya kerabatannya lumayan jauh lah, posisinya di atas Sayyid Anan, kakek bersama mereka. Di bawah Nabi Ismail tapi di atas Sayyid Anan gitu. Tapi kalau Bani Subaidi di Indonesia itu kekerabatannya dengan keluarga Rasul cukup dekat, sama-sama keturunan Sayyid Anan. Oke. Iya, iya, iya. Jubaidi ya, itu malah lebih dekat itu ya. Oke, baik. Ya, Satu lagi ini tentang haplogrup G ini. Haplogrup G ini banyak dikatakan bahwa etnis Yahudi itu ya atau kebangsaan Yahudi itu banyak di haplogrup G gitu ya. Apakah ini benar apa tidak nih, Pak Sugeng, dari hasil tes DNA dan hasil sebaran atau mutasi? kalau Yahudi begini, kalau haplogrup G di Yahudi modern itu banyakan G2C ya. Kalau di Indonesia itu G2A. Kalau Yahudi Tulen harus J1 karena keturunan Nabi Ibrahim, jalur laki-lakinya. Tapi masalahnya Oh, kalau di luar Bani Kohanim itu juga memaintain jalur parental dan maternal. Jadi mereka asal berdarah Yahudi ya udah dianggap Yahudi. Hanya Kohanim dan Lewi yang Bani Lawi yang memelihara jalur laki-laki. Sehingga yang persentase terbesar kan Kohanim. Kohanim itu sekitar 56% lah yang J1 JY3088 itu segitu. Kalau G-nya ya tetap kecil, tetap kalah sama J-nya, kan mereka Semite. Ya Arab, kalau orang kita bilang Arab Yakubiyah lah, Arab keturunan Nabi Yakub gitu. Tapi masalahnya Yahudi juga memaintain jalur maternal seperti Askenazi di Eropa, itu malah cirinya adalah berasal dari 4 ibu dari Timur Tengah, jalur perempuan malah, dari Askenazi Eropa itu. Jadi oke, Pak kita Sugeng, tidak bisa pertanyaan menyamakan. Ya, gimana? lanjut. Jadi kita tidak bisa menyamakan sosiologi Yahudi atau pola kekeluargaan Yahudi dengan Arab. Beda. Yahudi itu masih menghargai jalur perempuan. Arab kurang begitu menghargai jalur perempuan. Itu aja. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Sugeng. Tes DNA itu berarti bisa mendeteksi bahwa YDNA ya, bisa mendeteksi saya adalah kakek moyang saya, keturunannya ABCD sampai ke atas seperti itu ya? Ya, yang penting ada pembanding, maksudnya ada sepupu. Jadi coalescence time, titik ketemunya di antara dua sepupu jauh ini, sesuai dengan catatan sejarah itu. Jadi buku nasab tentu penting kalau dalam kasus orang sedang mengenal huruf, itu buku nasab penting. Beda dengan orang nggak mengenal huruf zaman Nabi Ibrahim itu kan orang nggak mengenal huruf. Belum mengenal huruf lah, belum ulum rumah huruf. Tapi setelah dicek DNA-nya antara Bani Ismail dan Bani Ishak, ternyata umur kakek bersama mereka itu tergantung laju mutasinya itu antara 4.400 sampai 5.700. Ya rentang itulah kira-kira umur Nabi Ibrahim. Tinggal nanti dipersempit oleh telaah sejarah tepatnya mana. Jadi kalaupun jatuhnya 4.400 ya benar, 5.700 benar, tapi kalau sudah 7.000 tahun yang lalu ya ada yang salah. Berarti ada cabangnya yang salah itu, yang ngaku-ngaku gitu. Oke, iya ya. Artinya Pak Sugeng bahwa tes DNA itu tidak perlu ditakutkan itu ya? Tidak perlu ditakutkan kan? Lah itu kita seharusnya kan tes DNA itu yang benar kan buat mencari kerabat sebenarnya. Dengan kerabat yang sama kita akhirnya ketemu kakek bersama gitu loh. Apanya yang ditakutin gitu? Ya kan? Kemarin seperti saya membaca mungkin semua udah tahu di vlog saya ya. Saya membaca hasil tes DNA-nya Ahmad Jazuli. Akhirnya dia ketemu, nggak tahu dihubungi atau enggak. Dia punya sepupu 24 generasi di Taiwan gitu. Padahal mukanya udah Indonesia asli tapi punya sepupu di Taiwan 24 generasi gitu. Ya itulah artinya kita itu tes DNA itu sebetulnya mencari kerabat gitu. Bukan Hmm. bukan maaf ya,
bukan buat mengunggulkan nasab atau enggak, kita mencari kerabat kalau bisa menjalin silaturahmi karena ada pertalian darah itu. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya berhaplogrup G ya, jangan takut bahwa saya adalah bukan keturunan Yahudi kan? Tidak semua haplogrup G adalah Yahudi kan? Loh, keturunan Yahudi masalahnya apa? Einstein tuh Yahudi jenius ya. Nggak Iya. masalah keturunan Yahudi itu. Lah orang kita sholat aja doain Yahudi kok. Saya coba tahiyat terakhir itu. Kan doain keturunan Nabi Ibrahim semua itu. Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim. Terus masalahnya apa? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, saya langsung ke Betul. Badillah. Biar tidak benturan dengan ketua masjid, bagaimana kalau Gus Haromen dulu, Gus Malik dulu? Oke, baik, Gus. Ini kan kita temanya adalah tentang tes DNA. Tes DNA itu apakah bisa menentukan nasab, ya, atau lain sebagainya. Tetapi di konflik ini tadi menarik ini Pak Dr. Sugeng gitu ya. Jangan takut tes DNA itu ya, karena pada esensinya adalah tes DNA mencari kerabat. Silakan, Gus. Speakernya, Gus. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf Mars, Pak Sugeng, dan Kiai Ubed ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana nasab itu harus dilihat, ditentukan, dan diputuskan. Saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng, mohon maaf, saya ini tidak tahu banyak tentang apa itu tes DNA dan seterusnya ya. Pertanyaan orang awam Pak Sugeng, Pak Dokter, pertanyaan orang awam gitu. Ini kok haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad kok bisa ditentukan dengan kode-kode yang tadi dikeluarkan oleh Pak Sugeng. Pertanyaan orang awam, mohon maaf ini, saya mewakili teman-teman banyak ini. Apanya yang diteliti Pak Sugeng? Mengingat Nabi Ibrahim 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu, sementara Nabi Muhammad itu 1.600 tahun yang lalu. Kok kemudian bisa menentukan haplogrupnya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail ini, dan seterusnya itu. Ini pertanyaan orang bodoh, orang awam. Apanya yang diteliti Pak Sugeng sehingga kemudian memunculkan haplogrup itu ya. Pak Yusuf Mars mungkin mau tanya itu cuma agak malu kayaknya nih. Silakan. Nah begini, dari nenek kakek moyang kita pertama, anggap aja itu Nabi Adam, itu kan dianggap belum bermutasi. Kemudian sekian generasi ke bawah mengalami mutasi. Mutasinya itu lajunya bisa dihitung gitu ya. Misal mutasi pertama terjadi di putranya atau cucunya bisa aja lah. Terus nanti sampai ke berapa gitu ya. Ketika misalnya ini Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu keturunan Nabi Ibrahim pasti punya kesamaan mutasi dari Nabi Ibrahim ke atas. Tapi Nabi Ibrahim ke bawah antara Nabi Ismail dengan Nabi Isa itu beda. Contoh, saya tadi bilang Y3081 itu hanya dimiliki oleh keturunannya Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ismail punya mutasi Z881884. Itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Ismail, tidak dimiliki oleh keturunan Nabi Ishak. Itulah penandanya. Jadi itu perubahan satu DNA aja, satu nukleotida di kromosom Y-nya mereka. Nah, yang sama itu, yang beda itu di antara dua jalur ini, misalnya bedanya kemarin itu sekitar 50-an lah, 50 senip gitu ya. 50 senip kanan kiri 50, berarti 50 kali laju mutasinya 144 tahun gitu. Cara menghitungnya begitu. Jumlah bedanya di jumlah dua-duanya dibagi 2 kali laju mutasi. Itu untuk menghitung kakek bersamanya begitu. Memang ada matematikanya, agak puyeng.
Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang baru saja kita saksikan, luar biasa sekali. Tentunya ilmu baru bagi kita semua. Nah, jadi di dalam tes DNA itu memang kita sebagai orang awam yang hanya sebagai penikmat, bukan pengamat kita atau pengkaji. Tentunya di dalam menentukan daripada atau mengetahui DNA itu dan istilah-istilahnya dan latar belakang kode-kode untuk gen ini, gen Nabi Ismail, gen Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, ya memang kita agak kesulitan gitu. Namun dalam hal ini kita sudah dipermudah oleh Dr. Sugeng, luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan terkait masalah haplogrup dan lain sebagainya. Intinya haplogrup itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu, kalau haplogrup kita nenek moyang kita itu G, mustahil akan berubah ke anak cucunya menjadi Y gitu. Dari awal G pasti anak cucunya akan menjadi G gitu. Itu kalau haplogrup. Dan terakhir statement beliau itu yang luar biasa sekali. Sebenarnya tes DNA ini merupakan sesuatu hal yang tidak menakutkan gitu. Ya, tidak ada penakutkan. Bahkan kata beliau itu tes DNA itu merupakan untuk mencari kawan gitu. Artinya seperti Gus Jazuli kalau tidak salah itu punya sepupu di Taiwan gitu. Ini merupakan suatu bukti bahwa DNA itu sebagai apa ya, sebagai pencari kawan lah, mencari kawan baru. Tentunya kita dalam satu garis keturunan. Luar biasa sekali. Dan itu mudah saja gitu kata beliau. Ada matematika terstrukturnya. Nah, untuk para habaib dan yang menjadi sorotan untuk tes DNA, luar biasa sekali ditantang sama Dr. Sugeng gitu. Apa sebegitu menakutkannya lah, atau apa sebegitu mengerinya daripada tes DNA ini. Tentunya ketika misal terbukti itu bukan gen Nabi Muhammad kepada para habaib, kita pasti menghormati gitu. Meskipun dia bukan keturunan Nabi, dia bukan zuriyah, ahlul bait lain sebagainya, kita tetap menghormati apa? Menghormati ilmu-ilmu beliau ini. Ya, kita akuilah dari segi keilmuan Habib Rizik Syihab misalkan, beliau itu doktor gitu. Jadi ilmunya tidak main-main gitu, doktor itu gitu. Apalagi Habib Bahar katanya pernah mondok 8 tahun dan sebagainya, kurang lebih 8 tahun. Ya, kita menghormati ilmunya gitu. Terlepas dari dia bukan keturunan Nabi atau dia keturunan Nabi, kita tetap menghormati para habaib ini gitu. Tapi tentunya di sini ketika misal sudah terbukti bukan keturunan Nabi, ya dia bukan keturunan Nabi gitu. Mindset kita sedikit berubah gitu. Tapi hormat kita kalau dia benar-benar berkelakuan baik dan lain sebagainya, mereka-mereka ini ya kita tetap hormat gitu. Seperti habaib-habaib yang tidak terlalu mengumbar-umbar nasab mereka gitu. Ya mungkin hanya itu saja luar biasa dari Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.